Cyber Marketing Podcast. Podcastnya anak laboratorium Cyber Marketing. Nah, sebelum mulai podcast episode 9 ini kayaknya nggak enak gak sih Kak Krisna kalau kita nggak kenalan dulu nih sama Sobat CM. Bener banget nih Kak Arafa, biar kita bisa makin akrab sama Sobat CM Pod semuanya. Nah, pertama-tama kenalin aku Krisna. Aku akan menjadi host kalian pada CM Pod episode 9 kali ini. Dan kenalin aku Arafa sebagai host kedua yang bakal nemenin kalian juga pada episode kali ini. Salam kenal semuanya. Nah, gimana nih kabarnya Sobat CM? Semoga sehat-sehat ya. Apalagi bentar lagi kan masuk sibuk-sibuknya nih Kak. Harus tetap semangat dong ya Kak. Bener banget nih Kak Arafa, daripada kita stres mikirin tugas, gimana kalau misalnya kita sekarang dengerin CM Pods dulu supaya kita bisa tahu nih kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa kita dapetin di CM Pods kali ini, khususnya di dunia bisnis. Wah, ide bagus tuh Kak, karena tema podcast kali ini tuh juga bakal sangat relate dan sangat bermanfaat bagi teman-teman kalian yang mau mulai merintis bisnis. Ngomong-ngomong nih Kak, di episode 8 kemarin kita udah ngebahas tentang gimana caranya membangun bisnis sambil kuliah. Di episode kali ini kira-kira kita bakal ngomongin apa ya Kak? Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang topik yaitu Business won't always be easy. Here how to overcome challenge and grow. Wah, judulnya keren banget tuh Kak. Udah pasti relate banget ya buat teman-teman yang lagi ngebangun usaha nih. Tapi mungkin mulai menghadapi tekanan atau kesulitan yang makin nyata di dunia bisnis saat ini. Bener banget Kak. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam dunia bisnis, gimana cara menghadapi bisnis itu sendiri, dan tentunya tips biar tetap berkembang meskipun banyak halangannya nih Kak Rafa. Dan tentunya kita nggak sendirian dong Kak ya. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang keren dan punya pengalaman dalam membangun bisnis dari nol nih. Betul banget. Langsung saja kita sambut saat ini ada narasumber kita yaitu adalah Kak Farel. Halo Kak Farel, boleh nih kenalan dulu sama disapa Sobat CM kali ini. Oke, perkenalkan nama aku adalah Holinjio Farel, biasa dipanggil Farel. Aku angkatan tahun 2022 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kan tadi kita udah kenal sama Kak Farel dari program studi manajemen. Terus boleh nggak sih Kak diceritain sedikit tentang kesibukannya sekarang? Mungkin lagi kuliah atau magang atau justru lagi fokus banget nih sama bisnisnya? Oh ya baik, terima kasih ya. Jadi untuk saat ini saya lagi fokus magang ya sambil bisnis kalau memang ada pesanan. Dan juga saat ini saya juga lagi running untuk ide PKM tahun depan, Pekan Kreativitas Mahasiswa tahun 2025. Jadi sudah mulai running, sudah mulai merancang ide, dan kompetisi lain juga seperti BPC itu juga sudah saya rencanakan di bulan ini seperti itu. Wah, keren banget sih Kak. Ini apa? Kalau boleh tahu ini bisnis dari kakaknya apa ya? Oh ya, jadi kebetulan saat ini yang sudah running itu ada 3 ya Kak. Jadi yang pertama F&B yaitu snack ringan gitu. Terus yang kedua itu buket bunga dan juga artificial. Yang ketiga ada itu buat sampingan tahu bakso. Nah, yang keempat ini baru mau launching, ini adalah di bidang manufaktur yaitu mesin. Banyak ya Kak. Iya, keren banget ya kita udah ngedengerin Kak Farel tadi cerita kalau misalnya dia magang, terus juga mau PKM nih kan, dan masih running bisnisnya gitu. Nah pastinya Sobat CM juga udah gak sabar buat dengerin cerita dan pengalaman yang luar biasa dari Kak Farel ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung tanya-tanya ke Kak Farel nih tentang perjalanannya gitu. Boleh nih ceritain pertama kali memulai bisnis itu apa sih yang mendorong kakak buat mau mulai bisnis itu sendiri gitu? Ya baik, terima kasih Kak Rafa. Jadi minat saya terhadap bisnis itu dimulai pada saat semester 1 Kak. Jadi semester 1 saya pengen untuk ikut lomba business plan competition. Nah,
dengan minat saya terhadap business plan competition itu memacu saya untuk membuat suatu produk. Nah kebetulan saya mengajak dua teman saya ajak mau nggak untuk lomba gitu. Ya udah maulah dari sekelas dulu itu waktu itu. Tapi idenya menurut saya saat ini ya itu aneh gitu. Namanya itu bubur julung-julung. Nah, jadi bubur dari ikan julung-julung. Nah pada saat itu diikutkan kompetisi, alhamdulillah kalah. jadi itu adalah suatu proses ya Kak. Jadi semester 2 saya mencoba lagi untuk buat namanya siang snack dari ikan layang. Ya itu namanya menurut saya itu saat ini adalah ide yang aneh, tapi itu ada sebagian proses dari saya gitu. Snack manis tapi dari ikan layang-layang itu kan rasanya gimana, aneh kan gitu kan ya. Emang dulu saya tuh itu sih ya coba membuat beberapa produk gitu. Nah terus selanjutnya pada saat semester 3 saya mencoba merancang bagaimana produk saya ini bukan hanya sekedar lomba, akan tetapi produk saya mampu untuk direalisasikan ke bisnis startup sungguhan seperti itu. Akhirnya saya tidak memakai bisnis yang kemarin-kemarin. Saya mencoba untuk menganalisis pasar. Pasar itu butuh apa sih? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana? Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur kayak gitu ya. Jadi saya mencoba menganalisis bahwa untuk saat ini dengan modal yang saya punyai itu adalah bisnis di bidang F&B atau food and beverage. Nah, pada semester 3 saya analisis dan realisasinya pada semester 4 semester 4 ya di awal itu mulai merunning, yaitu bisnis gapitan jagala namanya, yaitu gapitan dari jahe, umbi garut dan juga gula merah seperti itu. Nah di sisi lain saya juga merunning bisnis buket bunga artificial pada waktu yang sama. Nah pada awal-awal running itu benar-benar saya karena modal saya tuh modal sendiri ya Kak ya, dari beasiswa saya kebetulan itu saya coba untuk olah lagi karena saya kebetulan nggak meminta orang tua untuk finansial. Jadi saya coba olah-olah uang itu untuk bagaimana bisa mendapatkan uang lagi gitu. Jadi ya udah saya running lah dua bisnis itu. Di awal-awal tuh butuh struggle banget ya Kak. Kayak ngenalin ke orang juga sebenarnya butuh uang, butuh modal dan sebagainya. Tapi ya udah coba yang ada aja gitu kan ya. Dan kebetulan alhamdulillah pada semester 4 di pertengahan itu kalau nggak salah itu ada open inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur dan juga program pendanaan mahasiswa berusaha dari Kemendikti. Nah pada saat itu saya coba ajukan bisnis saya di dua pendanaan tersebut. Jadi untuk jagala saya ajukan ke inkubator bisnis, untuk bunganya saya ajukan ke Kemendikti di program P2AMW. Nah alhamdulillahnya pada saat itu lolos dan mendapatkan pendanaan. Nah alhamdulillah juga dengan adanya modal itu saya bisa merunning dengan meng-hire teman-teman yang menurut saya sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi saya meng-hire CFO, Chief Financial Officer, CMO dan juga COO. Jadi saya coba hire. Nah, untuk melanjutkan program pendanaan tersebut gitu. Nah, untuk saat ini masih berjalan alhamdulillah, dan untuk saat ini juga saya coba ajukan lagi bisnis di bidang manufaktur, yaitu pembuatan mesin dengan berkolaborasi dengan teknik pangan dan juga teknik mesin. Itu baru mau launching di semester ini di akhir. Semoga aja. Semoga lancar semuanya Kak. Ya, jujur seru banget dengar cerita dari Kak Farel tadi, cerita tentang jatuh bangunnya, terus juga apa sih bisnis-bisnis yang akan dijalankan dan yang sudah dijalankan gitu. Terus aku mau tanya nih Kak, pasti kan dalam perjalanan itu tuh kakak pasti ada titik paling sulitnya atau terendahnya gitu kan dalam membangun bisnis itu sendiri. Nah kira-kira waktu itu gimana sih cara kakak itu akhirnya bisa keluar ya dan survive, dan kejadian apa yang akhirnya bisa membuat kakak tuh survive dan bangun lagi? Oh ya mungkin tadi bisa masuk klasifikasi ya. Jadi tadi itu karena modal ya, itu juga menjadi titik tersulit. Nah yang kedua itu waktu sih Kak. Jadi di sisi lain ketika saya berbisnis itu saya juga ikut kompetisi gitu, ikut kompetisi BPC, ikut PKM, ikut P2MW juga, dan juga ikut organisasi kebetulan, dan menjadi award di beasiswa AMN Surabaya. Jadi tentunya di sisi lain saya membangun bisnis, selain juga saya banyak kegiatan juga. Nah itu menjadi struggle bagi saya untuk bagaimana saya bisa mengatur time management, bagaimana saya bisa mengatur istilahnya usaha saya agar nantinya bisa sama-sama jalan gitu kan Kak ya.
Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah lokasi kak. Jadi lokasi ini merujuk pada ini kayak tempat saya produksi. Nah untuk di Surabaya ini saat ini saya masih belum ada rumah produksi ya karena keterbatasan modal. Jadi saya kadang produksi di kos gitu. Tapi kadang nggak enak juga ya sama teman yang lain gitu kan. Jadi kadang itu kalau ada pesanan banyak, kebetulan kemarin dari Winsa pesan 50 pieces-an itu kebetulan saya balik ke rumah di Lamongan untuk produksi dan saya balik lagi ke sini untuk mengantarkan produk saya kepada teman-teman yang pesan seperti itu sih kak. Jadi ya gitu, itu titik sulitnya. Merasa kayak aku mau nyerah, bukan nyerah sih, apa kayak pernah ya merasa kayak mau nyerah aja nih gitu. Pernah kayak gitu nggak? Iya pernah terbesit ya kalau itu ya. Pernah terbesit kayak ya udah nggak lanjut aja. Soalnya saya lebih dulu tuh apa ya? Yang paling aku suka dulu tuh lomba gitu loh kak. Jadi kayak lomba aja deh, yang lain nggak usah dulu, capek gitu kan. Akan tapi itu tuh ya gimana ya? Namanya juga coba ya kayak jadi ya udah jalanin dulu aja lah. Nah itu cara saya itu menanggulangi itu dengan cara misal bisa ya itu misal saya lagi lomba atau ada lagi apa kegiatan apa itu nanti akan diwakilkan oleh anggota saya. Gitu. Terus menurut kakak nih, apa sih kesalahan yang sering banget dilakukan sama pembisnis, terutama pas lagi kena badai tantangan seperti itu? Iya, mungkin di kita ya, kayak sebagai seorang mahasiswa ya, pengusaha muda istilahnya ya di bidang startup bisnis gitu. Mungkin itu lebih tepatnya lebih menyerah duluan kak. Itu biasanya tuh teman-teman kadang kan menyerah duluan gitu. Kalau misal nggak laku dikit gitu misal ya di awal-awal kan itu udah kayak down gitu kan kak. Jadi kayak ya udahlah nggak lanjut aja daripada nggak laku gitu kan ya. Tapi sebetulnya itu sebagian proses kak. Jadi awal mula produk saya juga nggak laku kak sumpah. Jadi satu pun nggak laku pertama kali ya. Tapi dengan proses yang ada saya tekuni terus ya alhamdulillah laku-laku aja gitu, masyarakat butuh. Dan juga mungkin yang kedua adalah analisis pasar ya kak. Iya itu menjadi poin terpenting, apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang mereka butuhkan saat ini, itu menjadi poin penting bahwa kita menawarkan produk itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau misal pasar itu butuh dan kita punya barangnya, ya udah dikasih aja gitu. Nah, itu lebih mudah sih seperti itu. Oke. Terus ini sih kak, aku mau nanya tadi kan kakak sempat mention pasti kalau misalnya bisnis awal-awal itu pasti ada masa-masa down-nya gitu, apalagi kita masih kuliah gitu. Nah pasti itu kan berubah sama kesehatan mental gitu kan ya. Nah kira-kira ada nggak sih tips and trick dari kak Farah sendiri nih kayak yang biasa dilakukan kalau misalnya emang lagi down atau lagi capek sama kuliah atau sama pusing lagi sama bisnis dan lomba-lomba gitu yang mungkin bisa diikuti sama teman-teman CM Pots di rumah gitu. Untuk mengatasi mental health ya karena banyak kegiatan tadi. Iya benar-benar. Jadi kayak mengatasi kalau lagi down, drowning gitu. Kayak kira-kira biasanya Kak Farah ngapain sih gitu? Oh gitu ya. Kalau aku apa ya? Aku kebetulan ini sih ya meskipun aku kuliah ya kayak tapi aku juga kadang kalau lagi stres karena banyak kegiatan itu ya motorannya sendiri kak keliling-keliling Surabaya gitu. Itu lebih fresh sih nantinya kalau udah balik terus mandi udah gitu aja sih. Tanya nih kak, kan kakak tadi kan banyak tuh bisnisnya ya. Itu kakak tuh cara membagi waktunya kayak fokusnya tuh gimana sih caranya? Kan banyak nih kan waktu ada tadi itu artificial terus sama apa tadi? Segala. Iya itu gimana caranya? Kan banyak tuh bisnisnya. Ya jadi untuk baginya ya ini sih kak saya membagi 2 tim seperti itu. Jadi kalau di usaha yang saya bangun itu saya hire tim juga, hire teman-teman juga gitu. Nah nanti posisi sesuai bidang teman-teman masing-masing. Kebetulan misal nih dari keuangan, dari akuntansi saya jadikan sebagai keuangan. Misal untuk teknik mesin yang akan launching ke depan itu saya jadikan jadi CEO kayak gitu sih. Jadi meskipun 2 bisnis sama-sama running, akan tetapi masing-masing mempunyai anggota sendiri-sendiri. Jadi saya tuh ngontrolnya nggak bingung gitu kan. Kalau misal saya nantinya full kegiatan, saya juga bisa ngeflow ke teman saya seperti itu. Terus mungkin aku mau
tanya lagi nih Kak, maksudnya kayak pasti kan di dalam perjalanannya Kak Farel ini butuh yang namanya mentor kan Kak, buat membimbing dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah kira-kira ngaruh banget nggak sih Kak peranan mentor ini buat perjalanan Kakak, terutama dalam bangun bisnis, juga mungkin lomba atau perkuliahan gitu, apalagi di masa-masa sulitnya gitu? Itu menurut saya sangat penting sih Kak. Menurut saya sangat penting karena jujur kalau nggak ada mentor ya saya juga pasti bingung ya mau melangkah ke depan bagaimana. Jadi dulu itu untuk lomba bisnis dan juga pendanaan saya juga tanya-tanya ke cutting saya gitu, bagaimana mengatasi ini, bagaimana jadi saya tuh udah mengantisipasi sebelum hal itu ada gitu. Jadi mengantisipasi masalah yang akan datang gitu. Jadi saya coba tanya-tanya ke cutting yang udah expert juga di bidang usaha, dan juga untuk support system yang memberikan afirmasi positif bagi kita itu juga tentunya penting bagi kita untuk terus running, terus bukan hanya running dengan tenaga kita tapi mental kita juga pastinya tertolong gitu, meskipun sibuk tapi tetap happy gitu ya. Berarti emang dari Kak Farnya sendiri nih untuk mentor ini lebih ke catching up duluan gitu ya Kak? Lebih kayak ke catching up ke cutting, terus juga mungkin apakah sebenarnya Kak Farel punya kayak mentor di luar cutting, kayak mungkin dosen atau orang di luar gitu-gitu. Nah kira-kira kalau kayak gitu tuh gimana sih Kak caranya mungkin buat nge-catching up? Mungkin karena kan banyak teman-teman bisnis yang kayak aku mau coba ikut lomba atau aku mau bangun bisnis tapi gimana ya buat cari mentornya atau dan lain sebagainya gitu. Oh ya baik. Ya tentunya ada sih Kak. Jadi ada dosen pendamping saya juga yang mengarahkan saya dari segi pemasaran gitu, dari segi produksi juga ada yang mengarahkan. Jadi itu untuk awalnya itu biasanya saya tawari gitu, kayak Pak saya mau buat produk ini. Nah nantinya berkenan nggak jadi dosen pendamping saya untuk mengarahkan saya jikalau nanti saya mau buat program atau mau produksi dan lain sebagainya kayak gitu, atau masarin produk tersebut kayak gitu ya. Jadi tentunya ada. Tapi mungkin teman-teman itu bisa join ini sih kayak pendanaan gitu, pendanaan hibah itu lebih mentornya itu lebih terspesifikasi bahwa itu nanti disediakan oleh yang menyelenggarakan itu. Seperti di inkubator bisnis itu kan pasti ada mentornya. Terus di Kemendikti ketika kita melakukan suatu program itu pasti juga harus ada pendamping atau dosen pendamping. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut ya mungkin bisa join ke program pendanaan hibah seperti itu sih. Aku boleh tanya, kalau kita flashback ke awal-awal mulai kakak merintis bisnis, apa satu hal yang bakal kakak ubah atau lakuin gitu? Dari saya sebetulnya nggak ada ya. Apa yang telah saya lalui, ide-ide apa yang telah saya buat itu menjadi sebuah proses bagi saya hingga saat ini. Jadi meskipun saya bisa balik lagi gitu, tapi hal itu mungkin berbeda ya dengan capaian aku hingga saat ini gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana aku bisa terus berprogres, terus memperbarui apa yang harus diperbarui agar nantinya kedepannya itu bisa lebih baik gitu. Karena apa yang kita mulai ya apa yang harus kita tanggung jawabkan. Gitu. Mungkin ini sih Kak, tadi kan Kakak udah bilang saat ini Kakak lagi running 4 bisnis gitu Kak. Satunya insya Allah Mas. Iya, insya Allah ya, kita doakan semoga mudahan lagi ya. Aku tuh agak tertarik sih sama bisnis Kakak yang makanan sama alat-alat berat gitu. Ya. Nah kira-kira itu boleh nggak sih Kak diceritain sedikit tentang produk-produknya gitu? Ya, jadi untuk bisnis yang F&B itu adalah bisnis makanan dan minuman ya. Itu bisnis ini namanya adalah Gapitan Jagala. Jadi Gapitan itu adalah makanan tradisional yang ada di daerah saya yang tentunya itu sebenarnya itu value-nya itu biasa. Maksudnya kalau dijual dengan tanpa inovasi tambahan ya, itu biasa kan, tapi di sini saya inovasikan dengan tambahan unsur kesehatan gitu. Maksudnya jadi aku memposisikan produkku ini produk yang sehat, produk yang ramah lingkungan, dan juga produk yang kekinian gitu. Maksudnya kekinian ini nanti desainnya bagus seperti itu Kak. Jadi menurut saya. Jadi dengan bisnis yang saya rancang ini tentunya saya juga meneliti aspek pasarnya. Pasar butuh produk yang bukan hanya sebagai konsumsi, akan tetapi sebagai
Instagramable juga. Jadi kadang kan mereka butuh makanan juga kadang bukan karena pengen makanannya juga kadang kan karena itu bagus gitu, karena itu apalagi cewek-cewek kan Kak. Itu cewek-cewek itu target pasar yang paling Empuk gitu. empuk kan, betul. Jadi mereka tuh ketika melihat sesuatu dan itu bagus, mereka pasti beli. Benar. Gitu. Jadi Pagi lucu. iya betul. Jadi kalau saya buat itu produknya itu yang utama adalah ya mungkin dari segi rasa yang pertama Kak ya. Yang kedua itu adalah tampilannya itu. Tampilannya. Seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang alat berat tadi yang akan launching di depan di kemudian hari itu saya tuh jual beberapa mesin Kak niatnya bagi usaha F&B gitu. Jadi untuk saat ini yang baru kami rancang, baru kami desain, baru kami inovasikan adalah mesin perajang umbi-umbian, perajang rempah dan juga ini Kak penghalus santan, pembuat santan dari kelapa. Jadi itu yang baru kami desain dan nantinya akan kami kembangkan dengan mesin-mesin yang lain seperti itu. Berbagai tantangan itu kakak tadi cerita juga waktu sebelumnya itu, menurut kakak nih pelajaran paling berharga apa yang kakak dapetin, mungkin nggak bakal bisa didapat kalau jalannya yang kayak tadi bilang kan nggak bisa kalau kita flashback ke dulu itu nggak bisa dapetnya sekarang gitu kan. Itu gimana kak? Iya, dengan apa yang telah saya lalui hingga saat ini ya di dunia bisnis startup ya, itu saya memahami bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar kalau kamu nggak ada uang ya bisa bisnis gitu. Menurut saya masih kurang cocok ya Kak, karena waktu di awal-awal itu saya benar-benar butuh modal Kak gitu. Kalau nggak ada modal kita mau ngerunning itu sulit. Kalau ada pepatah ngomong meskipun nggak ada uang bisa running bisnis, tapi itu menurutku sulit sih Kak ya. Itu dari aku pribadi Kak, dari pengalamanku pribadi. Nggak bisa kalau modal saya tuh dikit gitu waktu itu. Jadi kalau ada modal itu saya bisa running seperti itu. Dan juga ini sih Kak, teamwork. Jadi itu juga saya belajar jadi saya belajar bekerja sama dengan teman-teman. Bagaimana juga bisa saya mengatur teman-teman sedemikian rupa agar nantinya bisa fokus gitu, saya juga bisa fokus kegiatan lain dan saya juga bisa ngeflow bisnis saya gitu. Itu yang saya pelajari hingga saat ini sih Kak. Dan bagaimana saya juga bisa menganalisis pasar sih, apa kebutuhan pasar, terus apa yang mereka inginkan, apa tren saat ini kayak gitu. Jadi hal tersebut yang menjadikan saya itu terus belajar gitu dari pengalaman-pengalaman yang telah ada hingga saat ini. Oke. Mungkin kelas ya Kak Rafa, aku mau tanya, mungkin ada nggak sih Kak Farel pesan-pesan ke teman-teman di Sobat CM Coach ini yang sedang ada di posisi Kak Farel gitu, mungkin lagi mau ngebangun bisnis atau bisnisnya lagi struggling gitu, yang bisa kakak sampein ke mereka gitu buat jadi motivasi atau inspirasi gitu. Bagi teman-teman mungkin kalau punya ide bisnis, kalau punya inovasi, coba rancang, jangan takut. Nantinya ide apapun itu bagus, akan tetapi sesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kalau memang nanti produk teman-teman yang buat itu nggak sesuai dengan kebutuhan pasar, akan sulit nantinya kalau kita masarin produknya. Nah, jangan lupa juga nyari pendanaan sebanyak-banyaknya di masa kita kuliah, karena dengan kuliah ini menjadi wadah kita untuk mencari suatu hal sebanyak-banyaknya. Contohnya pendanaan hibah dari P2MW, dari PMW, dari Inbis dan lain sebagainya. So teman-teman kalau buat bisnis yang inovasi kalian akan direalisasikan, jangan lupa ikutkan di kompetisi maupun pendanaan. Oke. Terakhir banget mungkin Kak Rafa, kan tadi udah ngebahas tentang produknya Mas Farel juga. Mungkin kita mau nanya kalau misalnya ada teman-teman dari CM Coach mungkin yang tertarik buat membeli atau melihat dari produknya Kak Farel ini, kira-kira kita bisa menghubungi Kak Farel di mana dan by apa gitu? Iya, mungkin bisa langsung di Instagramnya aja nggak apa-apa. Jadi dijagalah kapitanku sama Apiriri ID. Jadi, untuk itu yang ready stocknya itu sih. Betul. Jadi teman-teman yang tarik bisa nanti langsung di stalking aja IG-nya, nanti ada di bawah. Iya betul. Oke. Wah, gak kerasa
kerasa nih Kak kalau kita udah di penghujung podcast episode 9 ini. Gimana nih guys? Pastinya seru dan menarik banget nih kan podcast kali ini. Iya, udah nggak bahas banget nih Kak Rafa. Tadi kita udah dengerin pengalaman dari Kak Farel, terus juga struggle-nya dan juga bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Mungkin kita mau say thank you buat Kak Farel karena udah mau sharing sama kita. Pakai waktunya. Liburan di hari ini. Ya kayak orang kan mager, Mas Farel dari podcast. Memberikan ilmu buat kalian semua. Benar banget. Mungkin sekian dari CM Pod kali ini. Saya Krisna dan Saya Arfa, pamit undur diri di episode kali ini and see you di CM Pod episode selanjutnya.